Ya, silakan dibuka Coach Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ada yang bocor ya? Atau saya? Tunggu, tak cek dulu ya. Udah, itu saya. Oh, siap. Oke, terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual. Ini kelas mentoring yang kedua ya. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga apapun yang kita lakukan, sharing pada malam hari ini dan rencana buku yang akan kita launch di tanggal 11 November nanti itu berjalan lancar dan bermanfaat buat lingkungan sekitar. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Al-Fatihah. Oke, terima kasih sahabat semua. Langsung saja kita banyak sharingnya dengan Teh Mia yang akan memandu untuk malam hari ini. Silakan Teh. Oh, kayaknya sinyalnya lagi ini nih. Teh Mia, monitor. Kayaknya nge-lag deh ininya. Ya. Apa namanya, jaringannya gitu. Oke, sudah join juga Mbak Ola, Mas Arif Wahyu, thank you, Mbak Ida Aya, Mbak Yunike. Oke. Jadi mungkin tadi Bu Riana ya, mungkin bisa ditanyakan sekalian sih yang terkait bagaimana nyusun nama. Karena Teh Mia ini salah satu pakar singkatan. Iya, semua waktu di batch 1 itu berlomba-lomba ya membuat singkatan termasuk. Oh iya, yang buku saya insya Allah minggu depan ya baru kita kirim ke alamat teman-teman. Izin nanti Mas Reza akan japri semua peserta di batch 2 ini untuk meminta alamat lengkapnya ya, takut yang di pemregister kurang lengkap. Nah, kalau mau lebih dari 1 juga boleh pesannya bukunya. Nanti di situ ada jumlah pesanan. Nah, di situ juga daftar isinya ya pakai nama saya gitu ya. Terus Isternop juga pakai namanya dia. Terus kemarin Coach Salis. Nah, saya juga jadi terbakar semangatnya di I'm Nothing Without Coaching. Saya lanjutkan karena target saya tahun depan itu akan terbit juga setelah buku pertama ibaratnya sudah inilah ya, sudah capai target lah cetakannya gitu. Nah, saya challenge lagi diri saya tuh, membuat sendiri singkatan daftar isinya pakai nama saya gitu. Nah, itu udah saya kirim ke Teh Mia. Mudah-mudahan nanti dapat feedback yang baik. Gitu. Pak Ahmad Basari ini beruntung sekali. Kalau namanya dipakai daftar isi, berarti cukup panjang. Kayaknya bisa 200 halaman tuh bukunya. Ahmad Basari. Ya kan? Awalan kata. Nah, anak A-nya bisa nanti dijadiin tuh awalan kata gitu ya. Iya. Ikutin. Haknya siapa tuh? Hostnya siapa gitu ya? Haknya nanti misalnya ya bisa lah nanti ketemu tuh gitu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Tapi itu boleh ini ya sambil jalan ya? Bisa sambil jalan gitu. Iya. Contoh, jadi out of the box-nya di situ. Kalau kita kan kalau aliran lama nih daftar isi itu ya benar-benar daftar isi prakata gitu kan. Jadi tidak mengikuti nama kita. Nah, di sini salah satu ciri khas Hafasa Academy ini bersama Teh Mia, kita kan buku ini memang sebagai personal branding kita juga nih. Jadi sehingga pembaca itu semakin mengenal kita juga. Nah, kalau Anda seorang trainer, seorang guru, seorang ibu rumah tangga sekalipun gitu kan, harapan kita karya ini diingat orang dan kepake gitu. Nah, dari singkatan nama kita aja udah bisa jadi daftar isi, itu sudah jadi satu uniqueness-nya kita. Nah, dari strategi marketing itu sudah memenuhi satu poin untuk bisa mendapatkan market tersendiri gitu.
seperti itu. Coach Fatwa, maaf, apa? Iya, Mbak Riana. Saya itu coba-coba gitu ya, coba-coba ini, tapi jadi kayak yang memaksakan gitu loh, Coach. Jadi kesannya, ya boleh. Gimana tuh biar nggak terkesan memaksakan kata-katanya itu? Ya, jadi nanti dibuat dulu aja meskipun dipaksakan. Nanti disitulah boleh nanti kirim ke Tehmia, nanti dikoreksi atau direspon sama beliau gitu kan. Nah, begitu direspon sama beliau nanti ada yang direvisi, ada yang diganti juga sama beliau seperti itu. Disesuaikan ya. Ini salah satu contoh ya, Rejuvenation nih, saya share ya, bukunya Coach Salis ini menurut saya cukup keren juga. Share ininya, share. Bentar, saya bisa share screen nggak nih? Coach? Boleh. Boleh ya. Nah, saya pun belajar nih. Baru tadi malam saya juga buat tuh akhirnya. Ikut-ikutan. Ini teman-teman ya. Kelihatan nggak? Ini mungkin. Bentar. Oh ini, super besar ya. Nah, kalau namanya panjang enak ya. Iya, jadi banyak, tapi terjelas juga. Nah, ini teman-teman ya, bisa lihat ya di atas. Nah, ini ya. Nih, jadi di sini ada standarnya kan ya, Mbak Riana ya. Harusnya kan pendapat tokoh. Nah, terus kata pengantar. Terus daftar isi. Ya, kalau teman-teman lihat di sini nih, saya coba coret-coret ya. Coret-coret. Assalamualaikum, maaf ya, itu terpental. Nah, di sini kan ya standar nih. Nah, nanti kalau di sini ada nih, karena nama Coach Salis kan dari Aprilian Salis. A-nya jadi apa kata mereka? Sah-sah aja kan, Mbak Riana? Oh iya. Gitu, jadi kreatif kita. Jadi dicoba dulu aja, dibuat, kalaupun merasa nggak nyambung, nggak apa-apa, nanti disitulah kita minta idenya dari Tehmia, gitu. Ya. Tadi ada pertanyaan, Tehmia, bagaimana membuat daftar isi dari ini? Izin saya. Oke. Coach Mia, saya merasa pas bikin kok kayak agak memaksakan gitu loh, Coach. Iya. Boleh, nanti kita diskusi ya. Aku coba share screen dulu ya, yang ini. Bentar. Fokus dulu. Silahkan. Izin ya, saya kamera dulu. Sudah jadi host. Thank you. Sudah? Iya. Ya, monggo silakan. Siap. Iya. Oke, aku buka dulu filenya. Sudah kebuka? Sudah kelihatan? Sudah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Sabtu, saatnya kita bersatu menuntut ilmu. Maksa ya. Saatnya bersatu menuntut ilmu. Kita sudah di Zoominar kedua di tanggal 11 November 2020. Begitu, nggak terasa. Kayaknya kadang kalau belajar itu, kayaknya kemarin baru ketemu, belum dapat apa-apa, kok tiba-tiba sudah di tanggal 11 gitu ya. Jadi sudah 11 hari, nggak terasa nih kita belajar mentoring. Masih tanggal 7 sekarang. Sekarang masih. Berarti aku terlalu ini ya, tanggal 7 ya. Oke, ini kenapa aku tanggal 11 ya? Ini kebanyakan nulis kayaknya nih ya, jadi nggak ingat tanggal. Terlalu semangat kayaknya. Jadi udah gitu pede lagi ya, pede banget. Tanggal 7 padahal. Siap. Jadi sebelumnya saya sebenarnya mengucapin sama Pak Wangsit, tapi Pak Wangsit nggak ada ya di sini ya. Jadi Pak Wangsit tuh selama kemarin dari kita ada ya Pak Wangsit. Selamat ya Pak. Tercepat dalam mengumpulkan daftar pustaka, sinopsis dan KTP. KTP ini kerangka, tokoh dan target pembaca. Ini kayaknya Pak Wangsit tuh sebenarnya Pak Wangsit ini sebelum ikut mentoring saya yakin bukunya udah siap. Enggak, belum. Oh, belum ya? KTP-nya udah ke kelurahan. Tepuk tangan dulu dong. Pak Wangsit. Ya, kenapa saya buat kayak gini supaya saya jelas gitu bahwa ada responnya gitu kan. Jadi jangan sampai saya
kasih tugas kok kayaknya nggak ada yang respon. Jangan-jangan nih teman-teman cuma dalam tanda kutip shopping aja, cuma belanja. Kadang kan shopping itu nggak belanja ya, shoppingnya cuma lihat-lihat doang ya, nggak dibeli gitu, istilahnya seperti itu. Jadi saya senang banget. Jadi kalaupun misalnya sahabat semuanya dikasih tugas lebih enak, susah atau gampang, salah atau benar dicoba dulu aja gitu. Kadang gini, saya nggak kirim karena bingung gitu. Ya kalau bingung apa aja dikirim, karena dari situ kita jadi ada proses learning gitu ya. Oke, Pak Hari seperti biasa ingetin saya kalau kecepatan, karena terbiasa di radio durasi gitu. Ditulis juga di chat ya kalau misalnya kecepatan. Kemarin kalau nggak salah ada yang sempat itu juga japri ke saya kalau kecepatan. Nah, kalau bicara nulis ada nggak sih kayak gini? Tuh kemarin tuh udah jam 2 malam. Kadang setengah 3 malam belum ngirim. Kadang kalau nulis itu pertama nggak tahu waktu atau sebaliknya justru nggak nyempetin waktu gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya adalah bicaranya waktu. Waktu itu kayak kita ini ya, kayak aku sih nyebutnya tuh waktu tuh kayak es batu. Dipakai, diminum atau nggak diminum dia bakalan mencair. Tapi pada saat kita lagi haus, es batu itu kita minum langsung nyes gitu ya, langsung seger. Kayaknya langsung terasa, aduh nikmat banget. Tapi kalau misalnya kita haus, terus es batunya udah mencair, udah kita nggak bisa minum itu ujung-ujungnya kering. Jadi akhirnya kok gue nggak dapet apa-apa ya gitu. Kok kayaknya malah kerongkongannya masih butuh air, tapi airnya udah nggak bisa diminum gitu sih. Mungkin analogi yang maksa nggak sih? Jadi saya tuh selalu sharing ke sahabat semua, jangan sampai tuh yang tadi mungkin ya kita terlalu pasaran gitu. Kita bisa bikin istilah-istilah sendiri. Jadi STP gitu. Spesifik tidak pasaran. Kalau tadi kan KTP ya, kerangka, tokoh, pembaca. Kenapa perlu singkatan-singkatan? Sebenarnya itu sih salah satu kekhasan saya. Nah, selanjutnya ini terkait, memang kalau udah bicara nulis, kalau bicara waktu, terus juga terkait yang namanya mood. Mood itu harus diciptakan. Jadi mood itu nggak bisa, misalnya mood itu sebenarnya by design gitu ya, atau sebenarnya datang dengan sendirinya. Kalau saya mood itu by design. Jadi saya nulis itu bukannya saya sombong gitu ya, saya sudah membantu 40 penulis karena memang saya mendesain jadi moodnya ada terus gitu. Nah, kalau kita nggak didesain moodnya itu ya udah ujung-ujungnya memang nggak dapat gitu. Jadi saya di sini mentoring menulis tidak sekedar mengajarkan teman-teman menulis, tapi juga mendesain mood kita gitu. Salah satunya pastinya perlu persiapan. Kita samain dulu nih pola pikirnya bahwa menulis ini kayak kita memasak. Saya pasti setiap Zoominar saya selalu ingetin, kita pasti perlu namain chemistry dulu gitu. Kalau sudah memasak ya, menurut sahabat sekalian supaya cepat mateng, yang paling utama tuh perlu apanya? Boleh di kira-kira supaya masakannya cepat mateng, kira-kira apa nih? Karena kalau proses berpikir itu malah lebih seru dibandingin saya ngomong duluan gitu ya. Boleh di kolom chatnya ditulisin. Nanti Pak Hari bisa. Kompor. Ya, iya, betul. Jadi yang paling penting adalah kita kalau misalnya masak itu nggak perlu bumbu, nggak perlu makanan yang udah bumbu-bumbu persiapan itu misalnya panci dan lain, kita pakai hal-hal yang bisa dimasukin di atas kompor aja itu bisa matang. Kadang kalaupun kita masak apa aja bumbu-bumbu yang ada di kulkas itu langsung bisa jadi gitu. Jadi seperti proses menulis ini saya tidak mengajarkan menulis indah karena saya bukan orang sastrawan. Saya tidak mengajarkan menulis yang baik dan benar karena menulis itu menurut saya sahabat semuanya sudah ngumpulin referensi banyak buku ya, 8 buku. Itu mungkin ada referensi sendiri-sendiri yang bisa kita jadikan acuan karena menulis itu kita tulis quotes-quotes dari LinkedIn, dari WhatsApp, dari Facebook, terus dijadiin buku, ada daftar pustakanya, ada nama penulis, masukin ISBN aja itu udah sah. Sudah bukan sesuatu yang
pelanggaran. Jadi apapun itu bisa jadi tulisan gitu ya. Tapi saya fokusnya bukan di konten. Konten penting, tapi kadang gini, saya nggak bisa nulis karena nggak punya ide gitu. Jadi ujung-ujungnya karena mungkin kompornya kurang panas gitu. Jadi memang kompor ini kalau saya nyebutnya kompor itu pertama adalah komitmen dulu. Kalau komitmen pribadi kira-kira bisa itu nggak ya? Bisa langsung mateng nggak kalau komitmen pribadi kira-kira? Ada nggak di sini cuma komitmen pribadi langsung mateng tuh masakannya? Siapa yang enggak ya? Enggak. Oke. Saya dari dulu Oke, nggak baik, Kak. matang-matang masakan saya. Nah, kalau komitmennya nggak bisa, akhirnya kita perlu mentor gitu. Perlu mentor itu akhirnya yang, ayo cepetan gitu ya. Lagi pula kalau misalnya mentor ini nggak nyambung juga, aduh kayaknya gue nggak senang banget nih ditekan-tekan kayak gini misalnya ya. Kita bisa bantuan profesionalnya sebenarnya ini terkait tokoh gitu ya. Kan saya maksa banget nih kompor, maksudnya K-nya tuh kompor gitu ya, maksud P-nya apa ya? P-nya kan tokoh kayaknya nggak keluar dari kompor ya gitu. Jadi pakai kata profesional. Kalau profesional tokoh juga nggak nendang, kita nggak masaknya nggak matang-matang, ya udah kita bikin rencana aja. Rencana pre-launch, rencana bahwa gue lagi nulis buku nih gitu, tolong dong doain. Nah ini juga salah satu supaya kita menimbulkan api dari dalam, kompor dari dalam diri. Karena sebenarnya kompor dari dalam diri itu startnya bukan dari diri sendiri, malah sebenarnya yang bisa terus menyala adalah di saat kompor itu dari luar, eksternal. Jadi misalnya Mbak Ida, Pak Wangsit, terus misalnya Pak Basyari, Ibu Ferry, Mas Endi gitu ya, pada saat udah sharing terus mau dong bukunya, gue mau beli dong itu, padahal kita baru covernya doang. Tapi itu jadi satu kayak Mbak Ida pernah ya waktu itu sharing covernya aja udah ada. Sebenarnya secara nggak langsung apinya tuh udah istilahnya udah dikasih tuh, tinggal kita mau benar-benar dijadiin masakan atau enggak gitu. Ya. Oke. Mungkin bisa dibantu di mute all dulu, Kos Hari. Oke. Ya. Jadi penting banget nih fokusnya. Kalau sahabat semuanya belum dapat kompornya, kok kayaknya gue moodnya belum datang-datang ya, cari dulu deh. Daripada 21 hari ke depan akhirnya nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau saya memang punya target gitu, bahwa minimal saya targetin selalu resolusi di 2020, minimal 1 tahun saya punya 30 buku. Gitu. Itu sebenarnya dari tahun lalu ya, dan ini sebenarnya malah malah berapa ya, hampir 50 buku. Itu sebenarnya target saya sendiri. Jadi kompornya saya dari komitmen pribadinya oke, mentornya saya sebenarnya terkait mentornya anak saya. Saya selalu menjadikan bahwa saya mau memberikan warisan kata-kata. Saya nggak tahu sedetik ke depan umur saya masih ada atau enggak. Gitu. Jadi selama saya masih bisa melakukan sesuatu, saya ingin menghasilkan banyak karya. Saya nggak bisa beli kafling tanah, saya nggak bisa punya warisan banyak dalam bentuk harta, tapi mungkin dari buku-buku ini menjadi kafling kebaikan untuk anak saya. Begitu. Kosari punten boleh di mute all. Itu ya, itu sebenarnya mentor komitmen pribadi, terus profesional, tokoh, pastinya juga saya setiap menulis buku atau melakukan sesuatu, saya selalu hubungin 1 orang atau 2 orang tokoh terkenal. Nanti kamu, Bapak, Ibu, boleh ya bantu saya ada di buku saya gitu. Dan selalu juga rencananya itu saya suka tulisin juga gitu, bahwa belum nulis aja saya udah pede gitu ya. PD-nya bukan percaya diri, pikiran dagang. Pikiran dagangnya supaya bukunya laku. Kalau percaya diri itu udah semua orang percaya diri gitu ya. Tapi pikiran dagang yang membuat kita bergerak. Oke, selanjutnya ini salah satu contoh di saat saya ketemu sama Abah Rama. Saya ketemu Abah Rama waktu itu ada pertemuan HR Club, karena kebetulan saya background-nya adalah di rekrutmen ya, 15 tahun sebagai karir konektor. Jadi waktu itu ada pertemuan HR Club, mengundang Abah Rama tentang talent mapping. Saya belum tahu ilmu talent mapping. Pada saat sudah selesai, saya bilang, Abah Rama mau dong beli bukunya gitu. Abah Rama bilang, saya nggak pernah bikin buku, walaupun talent mapping itu waktu itu saya ketemu, dia bilang sudah 10 tahun.
tapi bikin buku nggak jadi-jadi. Padahal katanya Abah Rama saya sudah meng-hire orang juga untuk nulis buku gitu. Terus waktu itu katanya dari universitas ternama di bagian sastra juga gitu ya. Saya berharap itu dia akan cepat nulis bukunya karena udah jelas kuliahnya di sastra, tapi nggak jadi-jadi. Akhirnya saya benar-benar nulis buku Abah Rama belum tahu ilmu talent mapping. Benar-benar nggak tahu. Akhirnya saya bilang gini sama Abah Rama, Abah Rama boleh nggak saya challenge Abah Rama? Karena Abah Rama kan bilang 10 tahun nggak jadi-jadi. Padahal ilmunya itu di se-Indonesia tahu. Aku bilang gini, kalau Abah Rama nggak nulis buku, bisa nanti santri Abah yang nulis, gitu kan? Santri-santri Abah yang nulis, ya udah ilmunya jadi bukannya punya Abah, bisa jadi malah yang dilakukan adalah punya santrinya Abah. Akhirnya saya challenge Abah Rama, dan ini sahabat semua, ini bocorannya. Telah terbit sebuah karya Abah Rama untuk Indonesia, sebenarnya itu sama sekali belum ditulis. Harga dibuka pre-order 55.000 itu belum ditulis, belum sama sekali, belum ada kata pengantar, daftar isi dan lain. Sampai Abah Rama bilang gini, ya saya nggak berani, ya udah kalau Abah nggak mau saya bantuin, saya juga nggak mau. Yaudah deh terserah kamu. Dan ini baru bicara cover, ini cover cuma cover ini aja ya, saya pakai PowerPoint, itu sudah banyak yang membeli karena santrinya Abah udah cukup banyak ya. Akhirnya gercep karena udah banyak order, 1 bulan jadi bukunya. Pak Wangsit udah tahu ya Pak ya, Pak Wangsit sempat baca bukunya. Itu benar-benar saya sama Abah bolak-balik ya, sama tim ya pastinya, tim semuanya, saya yang menggerakkan, ayo cepetan ini. Pokoknya sotoy banget nih, sampai Abah juga sempat kalau setiap ada pelatihan, ini nih Mia adalah orang satu-satunya nih yang paling nyebelin katanya gitu. Karena memang saya nyebelin banget di sebulan itu gitu, karena saya pengen bukunya jadi dan saya nge-push. Dan sekarang bukunya mungkin sudah lebih dari 10.000 kopi tanpa Gramedia. Jadi kebayang sekarang Abah Rama itu talent mapping-nya, ilmunya sudah lebih banyak. Jadi sebenarnya buku itu bisa menembus banyak kepala. Kalau senjata kan cuma menembusnya itu cuma beberapa kepala ya, tapi buku bisa banyak kepala dan borderless gitu ya. Maksudnya banyak buku dibeli ke Abu Dhabi gitu, ke Belanda, kemanapun gitu. Jadi ini adalah satu kompor yang sudah terbukti. Kalau sahabat semua nggak pede, ya udah kasih aja mentor yang pede begitu ya. Nah ini nanti juga mungkin saya membuat satu buku yang Abah Rama suruh cerita kenapa buku ini sampai jadi. Akhirnya dari situ, setelah itu udah sukses. Buku pertama saya buat juga Talent Dynamic, pokoknya ada 10 buku terkait bakat talent mapping gitu. Oke, ini salah satu contoh yang belum jadi bukunya tapi sudah banyak di order gitu ya. Siap, ini juga 55.000, waktu itu kita belum ada bayangan berapa. Pokoknya dibuat murah dulu deh, yang penting laku dulu gitu. Jadi sahabat sekalian, untuk buku ini berdasarkan survei juga, ternyata buku itu sebenarnya kalau bisa di bawah harga 100.000. Kenapa? Kalau di atas 100.000 biasanya tuh pembelinya lebih sedikit dibandingin di bawah 100.000. Malah yang paling banyak gitu ya. Ini berdasarkan survei dari, karena saya ada di komunitas penulis buku juga, ternyata banyak itu buku yang lakunya di angka 55, 65, 75 gitu. Yang ada 5-5-nya gitu, bukan 9 malah ya gitu. Jadi ini adalah satu referensi yang saya sarankan ke Abah, harganya 55 tanpa waktu itu belum tahu proses produksi cetaknya berapa. Siap. Oke, selanjutnya ini adalah bicaranya kemarin tugas ya. Tugas kalau judul, kalau pertama kan memang sudah pasti ya, kita suruh kumpulin 8 buku referensi. Kedua, bikin daftar pustaka. Setelah bikin daftar pustaka, kita juga diminta bikin daftar isi dan lain-lain ya. Ini bicaranya akhirnya ke hari keempat KTP. KTP ini kan kerangka tokoh pembaca. Ini adalah salah satu kompor juga supaya kita bisa cepat jadi kalau sudah ada kerangkanya. Kerangkanya ini pertama adalah kan pasti udah sahabat semua udah tahu, kita cek di website dulu ISBN, step satunya kenali judul dan subjudul. Kedua, koleksi pengalaman kita. Pengalaman-pengalamannya itu jangan sampai
pengalamannya tuh yang bagus-bagus. Kayak di buku Talent Mapping, Abah Rama tuh pernah, Abah Rama bikin seminar Talent Mapping nggak ada yang daftar. Ngisi di IPPM, yang daftar cuma 2 orang. Di bukunya tuh ditulis juga kalau nggak salah. Gitu. Pokoknya perjuangan Abah Rama membesarkan Talent Mapping itu tidak mudah sampai akhirnya sekarang sukses gitu ya. Jadi pengalaman kalau bisa, kalau satu, misalnya kalau 5 ya, 1 sampai 3 tuh yang mengharu biru gitu. Karena sebenarnya orang Indonesia tuh seneng drama. Seneng karena banyak orang feeling gitu ya, seneng yang melo-melo gitu. Seneng yang kayaknya penuh derita gitu ya. Makanya waktu itu ada zamannya saya tuh Oh Mama Oh Papa gitu ya di majalah Kartini itu selalu laku banget gitu karena pertama kali Oh Mama Oh Papa itu yang membuat Kartini itu eksis gitu ya. Terus juga waktu itu juga ada sinetronnya gitu. Terus buku-buku yang sukses itu juga yang menjual kesedihan gitu, yang menjual kesengsaraan. Makanya kalau buku-buku yang terlalu bombastis malah nggak terlalu laku juga. Bukan berarti nggak laku ya, mungkin ada yang lakunya juga. Tapi kebanyakan yang menjual kesedihan, kayak contohnya kemarin saya sempat posting dari Dahlan Iskan gitu ya tentang sepatunya gitu. Terus juga Hairul Tanjung, Anak Singkong, banyak lagi yang lain-lain. Jadi pengalaman startnya dari yang menderita-menderita dulu, baru yang sukses. Perjalanannya pasti semua orang ada lah. Kita sebenarnya semuanya hampir sama kok, masalahnya copy paste gitu ya. Ada yang menderita sampai sukses gitu. Terus selanjutnya adalah kata kunci, 3 kata kunci yang akan terus disebut dalam buku gitu. Kalau saya contohkan di Talent Mapping selalu bicaranya adalah pertama bicara bakat gitu. Kedua bicaranya adalah kekuatan dan kelebihan, itu selalu dibahas. Ketiga bicaranya manfaat gitu. Jadi kalau udah 3 kata kunci, kalau saya bingung-bingung apalagi ya tulisannya, ya udah saya masaknya seputar 3 kata kunci itu aja. Kayak kita misalnya mau masak makanan tertentu pasti ada bumbu dasarnya gitu. Bumbu dasar itu yang bisa kita racik lagi menjadi rasa-rasa baru gitu kan. Seperti itu. Nah, setelah itu tuliskan minimal 1 keunikan dari buku Anda supaya tidak STP. Jadi harus spesifik gitu ya, spesifik, tidak pasaran. Makanya di buku Abah Rama itu ada daftar isinya Abah Rama gitu. Terus misalnya ada 4E. Itu kan hal-hal yang sebenarnya mungkin orang tahu, enjoy tahu, isi tahu, excellent tahu, earn tahu. Tapi kalau udah diramu kan jadi sesuatu yang unik. Dan itu Abah Rama banget misalnya gitu. Jadi cari sesuatu yang membuat kita ingat dengan buku itu. Karena buku itu dari 1 sampai 120 belum tentu otak itu mencerna semuanya. Hanya 20% otak mencerna isi buku. Nah, otak mencerna isi buku biasanya adalah mendapatkan hal-hal yang baru gitu, informasi-informasi yang baru atau informasi yang unik gitu. Jadi saya sarankan untuk sahabat semua mencari apa ya yang kira-kira gue banget nih, yang teori gue banget gitu. Oke, selanjutnya kalau masih bingung, masih galau terkait judul buku, kalau kemarin kan saya udah sempat sharing ya mengenai judul buku, tapi ini bisa cari aja di banyak website ini ya. Kebetulan saya udah posting juga di ininya, di grup. Jadi cari aja kira-kira yang mendekati, mau kita bukunya apa tinggal dipilih. Jadi jangan terlalu lama kita mikirin judul buku, energi kita tuh istilahnya kompornya tuh gasnya udah cepet habis. Kalau kebanyakan mikirin judul buku berhari-hari, bahkan 21 hari judul bukunya belum dapat. Yang penting pilih dulu aja 1, nanti berkembang terus gitu, kita bisa sempurnain. Istilahnya kalau mau masak mie-nya jadi dulu, nanti mau tambah kecap, mau tambah kerupuk, mau tambah lada, yang penting jadi dulu gitu ya. Terus setelah itu bicara tokoh, minimal saya saranin kita cari tokoh minimal 3, maksimal 9 orang. Dan pastikan tokoh ini sebenarnya kalau bisa di 4 generasi. Jadi jangan sampai kita tokohnya seumuran semua gitu.
kan kita sekarang ini eranya millennials, jadi libatkan juga misalnya tokoh-tokoh yang banyak followernya, yang social media freak gitu ya, atau Instagramable atau apapun supaya buku kita juga dipromosikan oleh mereka gitu. Biasanya kalau tokoh itu yang akan merasa ada rasa kepemilikan gitu, ini berdasarkan pengalaman pribadi juga kalau bukunya ada foto gitu ya, terus ditulisnya kan kalau testimoni itu biasanya namanya di bawahnya, isi dulu pendapat baru di bawahnya dari, dari siapa gitu ya. Tapi kalau saya di atas terus pakai foto gitu. Tapi kalau misalnya nggak nyaman juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya ilmu yang saya sharing itu tidak harus semuanya plek diikutin ya. Kalau saya kayaknya orangnya nggak mau pakai foto nggak apa-apa juga gitu. Mungkin bisa pakai referensi lain yang merasa si tokoh ini perlu untuk mendapatkan buku itu juga, menjual buku itu juga. Saya pernah waktu itu menulis buku, saya ada tokoh gitu ya, kebetulan tokoh itu punya komunitas, buku saya banyak dibeli sama dia hanya untuk mau sharing nih, nama gue ada nih di sini gitu. Terus aku bilang, kenapa nggak kamu aja nulis buku saya tulisin? Nggak sempat gitu ya. Tapi dengan dia cuma nulis cuma satu halaman aja udah banget gitu. Itu jadi satu referensi sahabat semuanya ya. Jadi tokoh itu nggak harus misalnya banyak gelar gitu. Kalau memang kita nggak punya teman-teman kayak seperti itu, manfaatkan dulu aja teman di grup. Di grup kita itu kalau kita explore itu banyak banget yang keren-keren. Ada Pak Wangsit, ada Mbak Ida, ada Mas Endi, ada Pak Basyari. Kita bisa share. Mbak Ida ini pemilik sekolah apa sih Mbak Wira sekolah bisnis SMP bisnis ya. SMP bisnis Ida Ayah Sofia. Nah, itu kan keren banget gitu. Jadi jangan mikirin dulu di luar kita minta dulu dari grup aja tuh udah banyak banget gitu ya. Jadi terkait tokoh juga saya garis bawahi kita minta pendapat bukan minta testimoni atau endorsement. Kalau testimoni biasanya bukunya udah jadi. Tapi kalau pendapat bukunya belum jadi pun nggak apa-apa gitu. Misalnya Pak Wangsit minta pendapat sama teman-teman coachingnya. Menurut Bapak Ibu, kalau saya memberikan satu judul buku door prize coaching apa gitu. Ya mereka bisa berimajinasi mengeluarkan ide sesukanya mereka dan kita tidak perlu arahkan. Oh, door prize itu berarti dapat hadiah misalnya. Door prize itu nggak apa-apa sesuka-sukanya. Atau kan judulnya Mbak Ida ini toxic racun teacher gitu ya saya. Toxic teacher. Iya. Bentar ya, saya minum dulu. Kelamaan ngomong. Sebentar. Nah, itu kalau misalnya Mbak Ida minta pendapat, menurut kamu guru seperti ini gimana gitu. Nah, itu kan pasti judulnya nyeleneh, judulnya nggak memotivasi, misalnya judulnya nggak apa-apa, ditulis aja. Itu karena bagian dari ide yang muncul gitu. Lain kalau misalnya gini, saya mau minta testimoni dong untuk buku saya, misalnya Mbak Mas Endi terkait misalnya lingkungan gitu. Pasti tokoh atau orang yang kita hubungin kalau gitu boleh dong di-share itunya, isi bukunya apa gitu. Karena kalau testimoni biasanya kita sudah jadi bukunya, tapi kalau pendapat itu bukunya belum jadi pun itu sudah bisa banyak yang kita dapetin. Kayak buku Talent Mapping itu kita minta pendapat, nggak minta testimoni. Jadi akhirnya sudah banyak di awal itu pendapat-pendapat yang bisa dimasukin di buku. Nah, pendapat ini juga sangat menarik ya sahabat semuanya. Saya kan memang targetin dalam satu buku itu 120 halaman. Kalau di pendapat tokoh aja misalnya sudah 20 halaman, itu udah lebih mudah kita melengkapi di halaman berikutnya gitu. Nah, terus juga tujuan menguatkan naskah buku itu adalah sekaligus menaikkan branding gitu. Jadi kalau bisa tokoh ini nggak cuma satu generasi aja, misalnya generasi milenial semua gitu, atau generasi kolonial semua gitu ya. Itu akhirnya target buku kita, target pembaca kita ya cuma itu aja, karena dipromosikan itu aja. Jadi
semuanya gitu, semuanya kalau bisa di-share, kita minta pendapatnya. Siap, oke. Selanjutnya di target pembaca. Kadang kita mikir target pembaca kita semua orang, harus semua orang atau semua profesi gitu. Nah, itu tidak akan mengerucut gitu ya. Jadi pembaca buku kita ini harus, kalau saya saranin tuh kan kalau ada ilmu marketing harus segmented gitu ya. Supaya nggak umum dan nggak banyak lemak tulisan gitu. Terus versi nulis buku tuh banyak banget, ada versi 5W1H gitu. Ada prinsip, langkah kunci, cara gitu ya, itu banyak banget. Tapi kalau saya menawarkan ke sahabat semuanya, prinsipnya adalah 3, why, what, how gitu. Jadi single problem aja, jadi kita fokus ke problemnya apa, solusinya apa gitu, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan pembaca yang dituju gitu ya. Jadi meskipun targetnya bukan pembeli kita, tapi semua akan itu kok, akan membeli. Contohnya gini, ada satu buku yang saya tulis itu fokusnya ke bapak-bapak. Akhirnya tulisannya kan begini loh bro, kalau misalnya ternyata kalau kita punya satu masalah, yaitu ujian ketampanan misalnya gitu. Ya kan kita bahasanya ke bahasanya laki-laki kan, bro gitu. Jadi itu adalah menguatkan tulisan kita gitu. Walaupun mungkin banyak juga sis yang akan membaca gitu, tapi tulisan kita memang hanya khusus untuk laki-laki karena supaya fokusnya jelas gitu. Terus kita fokusnya juga seputar laki-laki gitu ya. Itu salah satu contoh. Oke, jadi target buku sebaiknya memang segmented. Nah, ini salah satu contoh juga gitu ya, buku saya ada 8, ini salah satunya. Target pembaca saya selalu bicaranya millennials gitu. Keunikan buku saya selalu di dalam buku ada singkatan. Terus 3 kata kunci setiap buku saya selalu terkait karir, milenial, karakter. Tokoh-tokoh dalam buku tuh ada saya melibatkan Ahmad Fuadi, Abah Rama, Dr. Rizky, Pak Pambudi. Tapi memang saya tokohnya justru ditaruh di depan cover buku. Karena ini kan kalau kita kayak first impression gitu ya. Tapi sahabat semuanya bisa aja sih taruh di dalam buku, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya tokoh kita mau ditaruh di depan buku, itu bagus banget untuk menaikkan nilai jual juga gitu, naikin branding. Begitu, pastikan juga dari semuanya ini memang mereka sudah punya masa ya, udah punya kolam sendiri gitu. Oke, selanjutnya bicara daftar isi. Daftar isi itu kayak kita makan burger. Jadi ada pembuka, ada isi, baru penutup. Jadi jangan misalnya contohnya misalnya bukunya Pak Wangsit coaching gitu ya. Bab 1 sudah langsung bicara door prize coaching adalah gitu. Itu udah langsung masuk ke menu utama gitu. Jadi sebelum ada menu utama ada yang tadi ada why-nya dulu apa? Kenapa sih harus menulis buku coaching gitu? Why-nya apa sih? Masalahnya apa sih sebenarnya? Baru bicaranya isinya itu what. Coaching itu adalah bla 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 bla. Terus how to-nya terkait memang nanti ada di penutup bab gitu ya. Baru nanti ditutup selalu bicaranya daftar pustaka profil penulis gitu. Ini untuk dipahami bersama gitu, seperti halnya kalau kita di restoran gitu ya. Di restoran kan lebih enak sebelum ya, mungkin ini tergantung ya, kalau kita biasa di warteg kayak saya gitu ya, mungkin nggak pakai ada appetizer, langsung makan besar, langsung kasih rames gitu ya. Tapi sebenarnya memang lebih bagus kalau tulisan itu seperti kita makan gitu ya. Ada appetizer-nya dulu, ada main course-nya, baru dessert. Jadi pola pikir pembaca tuh kita buat tuh nge-flow gitu. Kayaknya jadi kenyangnya tuh kenyang yang benar-benar dapat semua ilmunya gitu. Dapat dari sisi appetizer-nya, main course-nya, dessert-nya gitu. Dan fokus saya menulis buku kan salah satunya supaya sahabat semuanya melejitkan karir. Terus juga mungkin nanti lebih banyak dikenal gitu ya, lebih banyak diundang gitu. Salah satunya mungkin seperti buku Talent Mapping-nya Abah
nama yang awalnya sudah terkenal tapi baru segmented, ternyata dengan adanya buku lebih banyak lagi gitu ya, perusahaannya juga jadi lebih growing gitu. Oke, selanjutnya adalah bicaranya ini daftar isi. Terus daftar isi kok susah ya pakai nama sendiri. Ini saya ambil contoh daftar isinya Koshari. Kebetulan Koshari ada di sini. Ini adalah terkait kita menggali ide. Jadi memang selalu STP. STP itu spesifik tidak pasaran ya. Ini keunikan. Jadi jangan semua, kalau saya baca buku itu udah banyak banget. Pertama adalah prakata, kata pengantar, sekapur sirih, ucapan terima kasih gitu. Terus hal-hal yang itu, profil penulis itu udah biasa gitu ya kalau menurut saya. Jadi saya coba tawarkan, salah satu keunikan, kan tadi saya ada di depan ya, salah satu keunikan buku itu adalah sesuatu yang baru kita baca, baru kita dapetin gitu. Nah ini untuk Koshari pertama hanya halaman pendapat. Sebelum kita tulis di daftar isi, kita mapping dulu halaman-halamannya. Kan kita mau di 120 halaman. Kira-kira halaman pendapat saya mau masukin berapa nih gitu. Oke, 1 sampai 20 karena nantinya akan ditambah gambar. Jadi saya tulis 120 ini bukan berarti semuanya tulisan, karena versi kekinian buku itu adalah Instagramable. Jadi anggap aja halaman pendapatnya itu adalah 10 halaman, tapi 10 halamannya lagi desain, gitu. Ini salah satu referensi sahabat semua, ternyata nulis buku itu nggak semuanya harus bicara kata per kata. Oke, 20 halaman sudah halaman pendapat. Selanjutnya cukup misalnya 2 halaman untuk ucapan terima kasih. Indahnya kata dari kerabat ini sebenarnya bisa diganti lagi karena ini sebenarnya spontan ya. Mungkin indahnya kata dari hati sebagai ucapan terima kasih gitu ya, atau apapun gitu. Kok ini jadi A ya? Oke, ini salah satu seperti biasa, nggak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan. Terus ini R-nya adalah rancangan kata. Ini harusnya A-nya apresiasi. Apresiasi ya. Oke, rancangan kata adalah untuk menggambarkan daftar isi gitu. Y-nya yakin semuanya bisa terwujud. Ini terkait prakata, kata pengantar gitu. Terus karena di 3 terakhir di penutup kita perlu daftar pustaka dan profil penulis, jadinya babnya ada 5 gitu ya. Nah, bab 5 ini sebaiknya isinya itu antara bab 1 sampai 4 sama 20 halaman. Jangan jomplang. Misalnya bab 1 5 halaman, bab 2 30 halaman, bab 3 15 halaman gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga kalau mau seperti itu. Tapi kalau misalnya setiap halamannya itu sama, itu lebih bagus. Alurnya tuh jadi lebih menarik dan lebih rapi gitu dibandingin dari sisi tulisan tuh jadi kalau saya pribadi ya, jadi kesannya tuh memang kita suka-sukanya aja gitu. Tapi kalau mapping itu lebih mudah. Tapi mungkin yang bisa halamannya lebih sedikit adalah di penutup bab. Penutup bab itu misalnya bisa tips and trik, rangkuman. Kan kalau ada epilog gitu ya, ada prolog pembukaan, epilog itu penutupan. Itu bisa dibuat misalnya cuma 3 halaman, cuma berapa halaman. Kalau ini kan saya tulis di 10 halaman ya bukunya Koshari karena mungkin nanti terkait sama gambar juga. Baru tata pustakanya mewakili daftar pustaka dan autobiografi. Sebenarnya ada juga tambahan, misalnya ditambah kata informasi di bawahnya. Misalnya penawaran jasa gitu ya, sharing-sharing terkait jasa coaching kita, nawarin produk dan lain-lain. Nah kebetulan kalau Koshari karena punya skill di neurodominan juga dimasukin di profil penulisnya gitu. Jadi pastikan kalau misalnya nggak ada kata lagi nih untuk kolom informasinya, ya udah digabungin aja di profil penulis. Saya saranin di setiap buku kita ada sesuatu yang ditawarkan. Karena mungkin saya terkait karir ya, karena ini adalah salah satu kartu nama kita, KTP-nya kita, mungkin kita nggak bisa menjangkau banyak orang untuk nawarin produk kita, jasa kita, tapi bisa lewat buku. Dan itu saya udah terbukti ya. Saya kemarin juga sempat jadi moderatornya Pak Nadiem Makarim gitu. Itu saya nggak kenal sama Pak Nadiem gitu, tapi saya startnya dari buku. Ada yang mereferensikan buku saya.
Terus waktu itu ada seleksi untuk satu program PAUD gitu, jadi moderator, dan itu pasti proses seleksi semuanya dites, dan itu adalah salah satu nilai jual saya gitu ya. Jadi pastikan buku itu benar-benar powerful. Nggak cuma kita bicaranya ide. Makanya saya sebenarnya nulis ini bukan untuk kita pencitraan, tapi meningkatkan karir. Ujungnya tetap karir konektor saya tuh dapat gitu ya. Maksudnya brand saya tuh dapat, sayang loh kalau misalnya pandemi ini kita cuma baca buku doang, kenapa nggak kita nulis buku? Kita banyak baca buku orang, tapi nggak pernah baca buku sendiri gitu. Nah, kalau udah seperti ini, udah enak. Terus gini ya, sahabat semuanya, nulis itu kan memang terkait sama mood. Misalnya kita lagi males nih nulis di kerja dan produktivitas, aduh kok ide gue nggak muncul-muncul ya. Ya udah, kita langsung aja, ya udah deh kalau gitu gue mau nulis langsung yang bikin happy apa ya. Oke, kayaknya gue coba langsung rangkuman aja deh, andalkan kekuatan diri, nggak apa-apa. Jadi buku itu nggak harus runut selama kita sudah punya kotak-kotaknya, gitu. Itu akan lebih mudah dibandingin, karena gini ya, kalau kita seperti kita jalanan macet ya, kalau udah kan tadi udah ada KTP, saya sarankan menurut saya harus STP ya tadi ya, spesifik tidak pasaran, dan penulisannya harus spesifik tidak pusing, maksudnya spesifik tidak pusing. Saya tidak menyarankan menulis buku langsung di 120 halaman. Itu sudah pasti nggak jadi-jadi, kan udah stres duluan. Ibaratnya tuh kalau misalnya kita suruh makan langsung banyak brek gitu ya, itu kayaknya aduh udah begah duluan gitu. Nah, kalau sedikit-sedikit ini malah lebih mudah. Jadi gini, kalau saya nulisnya di setiap nulis buku ada sekitar 10 file. Ini file pembuka, file daftar ucapan terima kasih, file profil penulis, file daftar pustaka gitu. Nah, kalau misalnya saya mentok di file pertama, saya nggak akan fokus di file berikutnya gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau kita misalnya lagi jalan mau dari saya ke rumahnya kos hari gitu, terus macet, saya nggak akan terus-terusan ada di kondisi macet itu. Pasti saya akan cari jalan tikus gimana caranya supaya saya sampai tujuannya ke kos hari. Nah, jalan tikus ini adalah referensi sahabat semuanya kalau kita punya banyak file, kita punya banyak jalan untuk mengeluarkan ide. Kalau kita cuma fokus ke 120 halaman, terus kita macet, ya udah, akhirnya bukunya nggak jadi-jadi. Tapi kalau ternyata pada saat kita bab 1 idenya mentok, ya udah kita nulis di bab 2. Bab 2 mentok lagi, ya udah di profil penulis aja deh, gampang dulu. Yang penting bukunya tiba-tiba digabung-gabungin, oke lumayan nih, tinggal berapa lagi. Nanti saya juga akan sharing gimana melengkapi halaman per halaman, mungkin di Zoominar berikutnya gitu ya. Jadi saya selalu menyarankan jangan langsung 120 halaman. Itu akan memberatkan otak kita, karena sebenarnya otak kita juga nggak suka ribet-ribet gitu ya. Jadi dibuat enjoy aja, dibuat asik gitu. Oke. Selanjutnya, saya nggak mau banyak teori, saya nawarin teman-teman untuk pre-launch di tanggal cantik nih, besok di hari Rabu, 11/11/2020. Waktu itu tidak akan berulang ya. Waktu itu kalau sudah ada 11/11/2020, udah nggak ada lagi tuh waktu yang lain. Jadi manfaatkan banget nih tanggal cantik ini. Gitu, tanggal cantik, karena sebentar lagi mau 2021, jangan sampai kita nggak ada karya di tahun ini ya. Oke, gimana sih caranya pre-launch? Tapi kan saya belum nulis. Saya kan belum dapat tuh materi-materinya. Jadi sebenarnya pre-launch sih seperti ini. Kita hanya fokus sharing cover buku nih, seperti saya. Sekotak selalu kolaborasi otak gitu ya. Book pre-launch, terus di bawahnya ditulisin, buku ini masih dalam penyempurnaan. Apabila ada saran bisa menghubungi saya. Tapi sahabat semuanya, ini saya baru pre-launch, tapi sampai saat ini sudah ada 50 yang mau beli. Sampai ujung-ujungnya gini, Mbak Mia nomor rekeningnya berapa? Padahal saya belum selesai nulis, orang saya aja pasti mentoring terus ya. Kalau sahabat semuanya ngelihat kayak gini, kira-kira mau beli atau cuma tertarik lihat gambarnya aja? Boleh dong tulis di chat. Yuk, silakan disampaikan di kolom chat. Silakan. Ini sudah ada beberapa tertarik mau beli. Iya, jadi sebenarnya kita
intinya pada saat kita share pre-launch ini, kita bukan dalam rangka menjual. Kita hanya mau ngasih tahu nih, gue lagi nulis buku, masih dalam penyempurnaan, nanti kasih ide dong gitu. Tapi ini sebenarnya menjadi api buat saya menyelesaikan buku. Nggak mungkin misalnya 50, istilahnya itu udah rezeki banget, 50 di depan mata, terus saya nggak nyelesain buku gitu. Jadi sambil saya mentoring, sebenarnya saya lagi proses menyelesaikan buku juga. Jadi benar-benar diatur, dan saya juga di saat seperti ini gimana nih supaya mood gue tetap terjaga gitu ya. Nah, ini saya tawarkan juga ke sahabat semuanya. Kalaupun belum jadi bukunya, don't worry. Kita semuanya juga belum jadi, tapi bismillahnya kita share ke sosial media supaya teman-teman mendukung kita. Kadang gini ya, ada juga yang tiba-tiba WA ke saya, didoakan gitu, Mbak Mia semoga bukunya jadi ya. Semakin banyak doa kan semakin mudah ya kita menyelesaikan bukunya. Iya nggak? Jadi kita nggak bisa melakukan sesuatu itu hanya mengandalkan mood kita sendiri. Pada saat kita melibatkan orang banyak, sebenarnya kekuatan tuh lagi didukung tuh sama mestakung ya, alam semesta mendukung gitu. Nah, sampai saat ini sudah ada 4 cover yang ada di saya nih, yang langsung siap di tanggal 11/11/2020 ada Kos Wangsit. Ya, Kos Wangsit udah siap ya. Yang penting covernya dulu. Ya. Siap ya. Terus ada Kos Wahyu, ada Kos Salis juga, terus ada Ibu Ida. Nih Ibu Ida toxic teacher ya. Toxic. Kok jadi itu. Nah, seperti ini sebenarnya masih banyak lagi sahabat semuanya. Nah, kalau ini sebenarnya startnya adalah kita hanya fokus ke desain cover. Kalau sahabat semuanya sudah bisa desain sendiri, silakan gitu ya, bisa pakai Photoshop, bisa pakai PowerPoint dan lain-lain. Tapi kalau memang nggak punya waktu, silakan hubungi ke Kos Fatwa gitu. Nah, selanjutnya tinggal saya bilang ke sahabat semuanya, siapa yang ready nih? Are you ready gitu ya, kita challenge bareng, kita pre-launch bareng, sharing ke sosial media, gue lagi nulis buku nih, bantuin gue untuk beli sebenarnya, bukan bantuin, ini sebenarnya modus gitu ya. Oke, demikian dari saya, selalu deh saya kalau ngomong tuh suka berapi-api ya. Terima kasih sahabat semuanya, selanjutnya kita share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you Teh Mia. Iya, sama-sama. Monggo silakan. Tadi kita ke Mbak Riana ya, masih balik karena yang terkait daftar isi, apakah itu terlalu dipaksakan atau gimana ya? Monggo silakan Teh. Iya, sebenarnya terlalu dipaksakan atau enggak, itu sebenarnya tergantung dari kita gitu. Kalau memang kita merasa dipaksakan, ya akhirnya juga jadi garing gitu. Kalau saya kan memang semuanya emang serba maksa gitu. Kalau saya emang serba maksa, terserah misalnya gini, kan kita menawarkan satu ide gitu ya. Jadi kalaupun misalnya buku itu nggak menarik buat orang lain, yang penting saya tidak pasaran gitu. Yang penting saya tidak nyontek ide orang gitu ya. Kayak buku saya Sukses Berkarir Tanpa Bekerja. Itu ada kata gila, gali ilmu langsung action gitu. Ternyata buku itu kata-kata itu sampai sekarang tuh sudah banyak yang jadi diviralkan. Kayak saya juga pernah kan BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita. Misalnya saya bilang itu kan aku yang nulis, tapi buktinya apa misalnya, nah kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya pertama kali adalah pede dulu gitu. Dipaksakan atau tidak dipaksakan memang harus dipaksakan. Kan saya bilang tadi, mood kita by design, tulisan kita juga by design, daftar isi juga by design. Kalaupun mau daftar isinya sesuai buku-buku yang umum nggak apa-apa juga. Kalau saya nggak pede, kayaknya dipaksakan nggak apa-apa juga. Saya nggak di sini, yang penting kita enjoy dulu dan bukunya jadi. Fokusnya adalah masakannya jadi. Kalau memang kita masaknya jadi, cuma bisa masak Indomie, jangan paksakan masak mie ramen. Yang penting jadi dulu gitu. Saya fokusnya hanya jadi kompornya aja gitu. Seperti itu sih, Mbak Riana, ya. Jadi jangan misalnya profil penulis, daftar pustaka itu sama aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau ada yang beda, itu menjadi lebih menarik gitu. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya.
Oke. Saya coach. Ya, boleh. Bu Ferry. Ya, oke. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi kan penjelasan Coach Mia kalau pendapat tokoh itu 3 sampai 9 tokoh itu ya. Iya. Dan posisinya itu diletakkan di cover depan. Nah, kalau misalkan sampai 9 itu apa enggak kebanyakan Coach? Jadi kayak daftar absen gitu ya. Itu gimana teknisnya gitu enggak. jumlah? 3 sampai 9 itu masuknya di bab halaman. Di bab gitu. halaman 3 sampai 9, tapi yang di cover depan itu yang the best-nya. Gitu. Yang the best-nya. Misalnya gini, saya taruh cover depannya Koshari Kuswanto. Teman-teman saya nggak tahu siapa tuh Koshari gitu. Jadi yang dikenal umum secara lebih luas gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Ibu Ferry kayaknya nggak nyaman gitu, ya udah masukin aja di halaman pembuka gitu. Itu sebenarnya ditaruh di depan untuk naikin branding juga. Karena kan kita nggak tahu ya misalnya siapa sih tuh Mia yang nulis buku gitu. Tapi kalau ada Abarama atau ada Ahmad Fuadi, penulis 5 Menara, kan minimal kita noleh gitu ya. Sama aja kayak kita jalan nih, jalan sendiri di mall, orang nggak akan noleh. Tapi kita tiba-tiba jalan misalnya sama Teko Jaki gitu. Kan orang nengok nggak ngelihat kitanya kan, nengok Teko Jakinya, tapi kan kita nebeng ngetop, iya nggak? kita kan nebeng dilihat gitu. Kayak gitulah. Pak Ibu Ferry ya. Jadi kita tebeng ke pundak raksasa supaya kita tingginya sama gitu. Ya, terus yang kedua menjawab Ibu Ferry. Terus apa lagi? Yang kedua masih dengan yang tadi, kalau itu berada di halaman berikutnya pada pendapat tokoh, dan tadi kan kalau contoh yang Coach Mia sampaikan 20 halaman kan banyak banget, makanya diseling dengan desain. Nah itu kalau ada contohnya bisa lihat nggak sekarang nih Coach, seperti apa sih desain yang ada di situ tuh seperti apa? Kita akan menggambarkan si tokoh itu. Nanti saya share di besok di grup contoh ya, contoh desainnya supaya secara keseluruhan satu buku gitu. Jadi buku itu, atau misalnya kalau Ibu Ferry punya 8 referensi buku, ada buku yang ini yang nggak semuanya tuh tulisan. Saya coba ini deh buka contohnya ya sebentar. Saya sambil saya cari file, boleh pertanyaan yang lain sambil saya menjawab bukunya pertanyaannya Ibu Ferry. Silakan kalau ya boleh tanya. Boleh. Oke, terima kasih Mia. Saya ada 2 hal. Yang pertama masih terkait dengan pendapat tokoh ya. Nah, apakah pendapat tokoh ini baiknya atau harus sesuai dengan topik buku yang kita tulis? Misalnya kayak saya ini kan toxic teacher, berarti membahas tentang guru, tentang pendidikan. Apakah minta pendapat tokohnya mesti ke tokoh-tokoh yang terkait dengan pendidikan atau ya tokoh siapa saja? Oke, bicara teacher itu kan sebenarnya luas gitu kan. Saya saranin pendapat tokoh itu ada di semua generasi. Pertama kali Mbak Ida yang memberikan dampak teacher itu adalah anak murid kan. Minta pendapat juga ke anak murid. Menurut kamu apa sih racun guru atau guru, ya itulah bahasa yang mudahnya. Kan guru akhirnya, iya Bu, saya nggak suka misalnya kalau gurunya itu bentar-bentar bikin PR, itu yang termasuk toxic teacher misalnya gitu. Itu dimasukin di buku itu jadi menarik, dan pada saat bukunya terbit, ada namanya dia, ada fotonya dia, pasti dia sharing juga ke teman-temannya. Gitu. Beda sama testimoni. Kalau testimoni itu kan pencitraan ya. Jadi kalau bisa kita ke orang-orang terdekat. Tapi kalau pendapat kan lebih keren lagi kalau muridnya juga memberikan pendapat. Makanya kalau kayak tadi contohnya ya di Koshari kan halaman pendapat. Halaman pendapat itu bebas gitu. Misalnya kalau yang guru nyebelin itu gitu, buat saya anak muridnya adalah seperti ini gitu. Atau bisa juga kita minta pendapat ke orang tua murid. Misalnya yang termasuk toxic teacher itu adalah di saat saya coba bertanya nggak langsung dijawab, malah saya diceramahin misalnya gitu. Itu kan jadi luas. Jadi istilahnya bukunya Ibu Ida itu bukan dalam konsep kita
mengedukasi gitu. Karena kalau bukunya terkesan kita mengedukasi, kayaknya kita paling pinter. Tapi kalau kita menginformasi bahwa ini pendapatnya banyak loh dari beberapa orang, itu menjadi kekuatan gitu. Kan kesannya kalau kita mengedukasi, itu kesannya kita dalam tanda kutip jual ilmu. Tapi kalau kita menginformasikan, kita lagi jual pengalaman Ibu Ida, kerja sama murid, sama orang tua murid, sama tokoh, sama Mendikbud daerah Tangerang misalnya gitu. Itu jadi lebih menarik, jadi lebih luas gitu. Jadi jangan langsung terkotak-kotak segmented bahwa bicara guru itu ya udah harus lingkungan guru, orang-orang terkenal guru, nggak gitu juga sih. Cuma memang kenapa saya nyebutin tokoh adalah karena dibuat jadi spesial aja sih gitu. Jadi itu adalah halaman yang sangat spesial gitu. Semoga menjawab ya Ibu Ida. Menurut Ibu Ida menjadi lebih menarik nggak kalau di halaman pendapat juga diminta pendapat dari murid? Iya Mbak, selama ini kan nggak terpikir ya. Terpikirnya kan tokoh itu ya tadi harus orang-orang yang memang ya tokoh sebenarnya. Gitu. Tapi jadi terbuka sih. Ya. Kemudian yang kedua Mbak Mia satu lagi nih untuk launching buku. Ini nggak apa-apa ya misalkan kita buat pre-launch ini beberapa kali event gitu. Nggak apa-apa, semakin kan sebenarnya kalau yang namanya iklan kan supaya nempel kan repetisi ya, ulang-ulang. Misalnya Mbak Ida waktu itu udah sharing di hari ulang tahunnya Mbak Ida, terus sekarang share lagi. Itu kan sebenarnya mengingatkan bahwa ini bukunya masih ongoing gitu, diingatkan lagi. Gitu, bismillahnya adalah kita 11/11/2020 ini pre-launch, pre-ordernya 12/12. Karena di depan mata itu kan sudah ada, mungkin kayak Mbak Ida kan kemarin pada saat ulang tahun share itu juga ini ya, udah ada yang order ya bukunya. Itu sudah beberapa PO, tapi ya begitu, bagaimana nularin biar percaya diri. Kalau saya ketika ditanya orang mau PO, mau beli, malah sayanya nggak percaya diri Mbak Mia. Jadi kayak ada beban. Iya. Jadi sahabat semuanya nih Ibu Ida sebenarnya personal mentor ya. Saya bantuin Bu Ida nulis tuh mungkin dari bulan apa ya Bu Ida ya? Maret atau dari apa ya? Dari bulan deket-deket Agustus. Iya, deket Agustus. Juli. Iya, Juli. Nah, cuma kan memang saya kalau personal mentor itu saya nggak bisa maksa gitu. Karena kan memang kesibukannya Ibu Ida cukup padat. Jadi makanya saya masukin nih, jeblosin di grup ini gitu ya. Supaya lebih ada social motivation-nya gitu kan. Kadang teman-teman udah sharing, kok saya belum ya. Kadang suka ada kayak gitu nggak sih? Jiwa, aduh gue kapan ya gini. Nah itu harus dimunculin gitu, makanya Ibu Ida supaya cepet jadi, aku bilang Bu cepet jadi ya udah masukin aja di grup ini gitu. Jadi memang kenapa kayaknya nggak pede gitu, sebenarnya ujung-ujungnya bukan nggak pedenya, future-nya adalah sebenarnya buku ini hanya buat mau pajangan atau bisa jadi sumber rezeki gitu sih. Kalau mau jual cuma buat pajangan aja gitu, ya udah nanti aja gitu. Tapi kalau saya kan memang startnya adalah dari karir ya. Gimana buku ini menjadi sumber rezeki kita gitu. Dan kita bisa, kan lebih enak kalau kita berkarir itu, kita nggak usah nyari kerjaan yang nyari kita, kan gitu. Nah akhirnya kerjaan yang bisa nyari kita adalah kalau kita membuat karya. Kalau kita nggak pernah membuat karya, kita nggak akan pernah dicari, gitu sih Bu Ida konsepnya. Jadi mindset-nya diiniin dulu nih, diputar dulu supaya jadi PD-nya tuh bukunya diselesaikan. Kayak aduh pre-order tapi saya belum selesai nih bukunya. Kadang mungkin mindset kita ya cuma sekedar bukunya cuma sekedar buat pajangan, buat legacy kita gitu. Kalau saya kan memang buat nyari duit ya bukunya gitu. Jadi sampai sekarang di banyak teman-teman bilang, aduh gue lagi bokeh ini, gue cari kerjaan susah gini-gini. Tapi bismillah gitu ya, sampai sekarang masih banyak tuh buku saya, Mbak, saya mau beli dong bukunya, mau beli ini dong gitu. Itu loh Mbak Ida, jadi kita setting ininya adalah ini pintu rezekinya Mbak Ida nih. Masa dikasih duit Mbak Ida nggak mau? Ya Mbak, siap. Oke, kan makanya Mbak Ida perlu saya mentorin ya, perlu saya jorok-jorokin. Gitu. Iya, terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Mau tanya ya, aku bertanya. Monggo, silakan. Boleh. Bisa di kolom chat juga kalau emang nggak mau
bersuara. Dan semuanya, Coach Fatwa, juga Coach Hari. Dari saya sebenarnya baru awal. Maaf, suaranya boleh agak kenceng. Kedengeran ya? Sorry ya. Udah, gimana Coach? Bagus. Iya, sudah bisa. Saya baru awal gabung tanggal 4 karena sesuatu hal, sehingga baru lihat grup aja, Masya Allah ramai banget ya, gitu. Tapi saya lihat ini materinya lebih sangat ilmiah. Buku-bukunya saya lihat ilmiah semua nih, Teh Mia. Nah, kalau saya sih sudah hampir mau 6 tahun, ingin bikin buku yang non ilmiah sebenarnya. Dan tapi masih belum terwujud. Artinya ingin membuat buku yang mengisahkan seseorang. Karena memang saya termotivasi oleh lingkungan saya yang memang mendukung bahwa seseorang ini harus nih dibukukan, dan saya sebagai narasumber di dalam buku itu, gitu loh Teh Mia. Itu seperti apa? Soalnya kan kalau buku ilmiah dan non ilmiah nih, makanya saya ingin dicemplungin ke menulis ini supaya tahu nih kalau buku non ilmiah seperti apa gitu, urutannya apakah memang sama dengan yang ilmiah, penuh dengan daftar pustaka dan lain sebagainya kan. Kalau itu kan berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman ataupun pribadi, itu seperti apa Teh Mia masukannya? Oke, baik. Sebenarnya yang kita bahas ini nggak selalu buku ilmiah atau tidak ilmiah. Mungkin karena namanya saya Mia ya, jadi ada ilmiah dan tidak ilmiah. Jadi sebenarnya Teh Hela, semua buku itu selalu standarnya ada tiga. Ada pembukaan, ada isi buku, ada penutup. Gitu, ada pembukaan, itu ada kata pengantar. Di majalah aja itu ada kata pengantar gitu ya. Terus ada penutup, itu udah pasti, isi bab juga ada. Teh Hela beli buku masakan, itu selalu ada kata pengantar, ada menu-menu masakan, ada penutup. Itu selalu ada. Jadi memang selalu standar buku tuh 3, ilmiah dan tidak ilmiah gitu. Nah, kalau misalnya Teh Hela mau menceritakan seseorang, berarti itu terkait buku biografi ya. Nah, buku biografi supaya cepat jadi, Teh Hela itu banyak melibatkan tokoh atau orang-orang dekat si biografi yang mau ditulis. Pendapat dia tentang si A, dari dikumpul-kumpulin semuanya, diracik sama Teh Hela menjadi satu cerita. Ceritanya bisa jadi Teh Hela daftar isinya dari si nama tokoh itu. Gitu. Misalnya startnya dari teman-teman sekolahnya dia, startnya dari teman-teman seprofesinya dia gitu, tentang keberadaannya dia. Dan kita juga kalau biografi itu harus yang startnya dari yang melo-melo dulu gitu. Jadi penderitaannya dia waktu kuliah misalnya nggak punya uang buat bayar kos, misalnya kayak gitu. Yang jangan langsung suksesnya dulu gitu ya. Orang kan kalau naik lift nggak langsung lantai 10 gitu ya, startnya dari gimana dia menuju liftnya dan lain, itu sebenarnya start yang menarik gitu Teh Hela. Jadi kalau bicara biografi harus yang mengharu biru dulu, karena memang yang saya bilang tadi orang Indonesia itu kebanyakan orang feeling gitu. Makanya dulu ada sutradaranya tuh teman saya termehek-mehek ya, dia cerita gitu bahwa ongkos produksinya itu sebenarnya kurang dari 50 juta, tapi omsetnya itu sampai miliaran. Karena orang yang nangis-nangis, yang dimarah-marahin, yang kesulitan itu seneng banget gitu, makanya berepisode-episode. Itu Teh Hela. Jadi Teh Hela kalau biografi justru jangan langsung fokus inspirasinya dulu, tapi background-nya yang mengharu biru dulu itu yang diangkat. Gitu. Misalnya si A itu misalnya yang nggak bisa bayar uang kos, judulnya misalnya itu jadi lebih menarik dibanding si A sebagai seorang miliarder gitu. Itu nggak terlalu menarik untuk pembaca. Gitu Teh Hela. Semoga menjawab. Ada pertanyaan dari Mas Endi, udah dijawab? Mas Endi, subjudul bagaimana aturannya? Oke. Triks untuk mendongkrak buku, menarik minat pembaca. Sebenarnya Mas Endi, subjudul itu adalah pendukung. Jadi yang harus bikin menarik bukan subjudulnya, tapi judul bukunya dulu. Gitu. Subjudul itu mendukung dari judul, gitu ya. Jadi kalau misalnya judulnya
nggak menarik, subjudulnya menarik, tetap aja jadi nggak menarik gitu. Misalnya kita nawarin makanannya nggak enak, tapi dessertnya enak, apa penutupnya enak, tetap aja kita merasa nggak enak, orang menu utamanya nggak enak gitu. Mungkin seperti itu, Mas Endi. Kalau Mas Endi bingung cari judul atau subjudul, bisa lewat website-website yang tadi itu untuk referensi, kita searching dulu kira-kira judul yang pas yang mana gitu. Jadi fokusnya bukan subjudul, tapi ke judulnya dulu. Judulnya lebih singkat sebenarnya lebih menarik ya. Tapi kalau subjudul itu bisa mendukung. Saya coba share ya judul yang sebentar, ada saya lihat buka dulu di sini filenya. Sambil saya kasih contoh, kalau ada pertanyaan. Oh ya, tadi saya punya PR ya, contoh dari buku. Bentar. Silakan ya kalau ada yang mau. Silakan. Nah, ini saya menjawab bukunya Ibu Ferry ya. Pertanyaan Ibu Ferry tentang buku, judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Driver. Sebentar saya buka dulu filenya. Kalau Mas Endi kemarin sempat ikut nggak ya di acara yang saya share tentang judul? Mas Arief Wahyu, sebentar ya, nanti aku raise hand. Ini aku buka filenya lama. Saya stop share dulu. Ya, seperti itu ya, Mas Endi ya. Mas Endi fokusin ke judulnya dulu, baru setelah itu bikin subjudul. Jadi jangan dibagusin subjudulnya, justru dibagusin judulnya dulu gitu. Ya, Mas Arief silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sekolah itu teh saya mungkin paling nakal karena nggak pernah ngerjain PR teh. Mas Arief, suaranya mana nih? Suaranya. Mukanya mana mukanya? Waduh, saya lagi kamar rebahan ini teh di kasur. Ya udah nggak apa-apa. Buka bantal ya, buka bantal. Iya, gimana Mas Arief? Gini teh, saya pertama minta feedback terkait yang kemarin. Saya kan baru ngerjain tapelan ya. Saya jujur aja memang kondisinya saya itu lagi berjuang gimana caranya bisa dengan kondisi yang sekarang, dengan kesibukan yang ada, saya bisa dapat mood-nya gitu ya, terus bisa dapat nulis gitu. Kemudian ini baru daftar isinya baru saya kerjain pada saat tehnya mulai Zoom, saya baru ngerjain dan baru selesai. Saya minta feedbacknya juga nanti. Yang saya ingin tanyakan terkait cover gitu ya. Kalau cover itu apakah kita nanti kasih short brief? Saya tuh pengennya gini nih gambarannya, atau nanti kita kasih tadi yang sudah kita kerjakan itu nanti akan diolah gitu sama tim cover biar nanti visualisasinya dari mereka gitu. Itu sih yang ingin saya tanyakan teh. Iya. Saya minta feedbacknya aja sih teh, yang terakhir yang kemarin saya kirim itu teh. Iya. Jadi gini, misalnya nih Mas Arief udah sibuk kerjaan, nggak bisa menyelesaikan buku. Intinya kan sebenarnya buku itu bukan untuk saya ya. Bukunya itu kan untuk Mas Arief gitu. Kalaupun misalnya Mas Arief mau menyelesaikan buku, pasti punya komitmen pribadi. Kalaupun komitmen pribadinya nggak kuat, ya udah saya bantu nih jadi mentor. Kalau misalnya nggak kuat juga, berarti kompornya harus tambah lagi. Libatkan tokoh di situ, gitu. Tokoh siapapun, misalnya atasannya Mas Arief, belum apa-apa sudah dimintain pendapatnya terkait judulnya Mas Arief. Bos, saya lagi bikin buku nih, pendapatnya apa? Pasti bosnya bingung. Lu bikin buku, emang lu bisa misalnya? Iya, makanya tolong kasih pendapat. Nanti setelah itu pasti bosnya ngingetin lagi, udah jadi belum buku lo gitu. Pasti ada keingetan tuh bosnya, mau nggak mau kan akhirnya kita menyelesaikan. Kalau memang masih nggak pede, ya itu kan pre-launch. Pre-launch itu Mas Arief biasanya kita cukup sharing ide, nanti akan dibantu sama tim desain untuk menerjemahkan menjadi desain gitu, Mas Arief. Jadi kalau dibilang misalnya baru sempat dan lain-lain, nggak apa-apa sih, dimaklumin waktunya. Tapi yang penting adalah masakannya jadi gitu. Masakannya jadi itu Mas Arief harus banyak kayak petugas catering, banyak cari kompor supaya masakannya jadi. Aja kompornya teh.
Apa? Gitu Mas Arif. Semoga menjawab ya Mas Arif. Kira-kira menjawab nggak? Ya Teh, feedback yang kemarin bisa nggak Teh diinfokan? Saya itu kurangnya apa sih gitu? Feedback yang kemarin pernah saya kirim, terus saya coba buat daftar isi juga. Saya kan kemarin buat judul apa ya kemarin? Oh ini, sukses jadi kaum rebahan. Iya, iya. Ya, oke. Sukses jadi kaum rebahan. Ya, misalnya A-nya nih, Arif menurut saya dia itu, jadi A-nya itu misalnya bisa aksara makna. Aksara makna itu kan pendapat tokoh. Tapi kita pakai kata sendiri kan, bisa apa kata mereka gitu, Mas Arif. Ya, di A-nya nih, A-nya bukan Arif menurut saya dia itu nanti di tulisannya. Tapi kalau babnya A-nya itu misalnya aksara makna, aksara bijak, itu mewakili pendapat tokoh atau apa kata mereka atau apa. Pokoknya nanti di-create lagi. Kalau bingung Mas Arif, mereka bagus tuh. Cari. Kalau Mas Arif bingung, Mas Arif bisa search Google kamus kata dari A. Itu banyak tuh nanti, ada mungkin ribuan kata-kata yang dimulai dari huruf A. Mas Arif bisa searching di situ sambil menambah perbendaharaan kata. Misalnya terus bingung gitu ya. Bingung ucapan terima kasih gitu. Ucapan terima kasihnya dari R. Ya udah ini juga sebenarnya udah oke sih. Rasa syukur dan terima kasih itu aja udah menjadi bab ucapan terima kasih gitu. Rasa syukur karena mereka sebenarnya nggak apa-apa juga. Jadi sebenarnya kita pede aja gitu, walaupun terkesan maksa. Kalau di buku tuh nggak maksa-maksaan, kayak misalnya buku Raditya Dika aja maksa banget gitu ya, misalnya apa sih kambing jantan lah, apalah gitu, itu semua maksa banget, tapi bestseller gitu ya. Jadi jangan fokusin ke orang lain, yang penting gue pede gitu, pedenya pikiran dagang ya, bukan percaya diri. Oke, terus inilah kita sekarang. I-nya ini belum judul gitu ya. Tapi mungkin bisa inspirasi gitu ya, atau inilah kita sekarang sebenarnya oke-oke aja gitu. Terus misalnya filter ide-ide Prakata itu apa isinya ya Teh? Prakata itu seperti tadi ada di halaman ya. Tadi saya share di grup. Jadi itu pintu gerbang sebelum masuk ke bab. Prakata itu pertama kita membahas latar belakang. Latar belakang itu akan sangat mudah kalau kita sudah nulis minimal 5 pengalaman. Tadi saya udah kasih contoh Kosalis ya, gitu, dia sebagai seorang pensiunan, kenapa dia memilih judul buku itu. Jadi Mas Arif latar belakangnya itu kenapa sih Mas Arif memilih judul generasi rebahan? Mungkin karena Mas Arif melihat teman-temannya itu karena COVID, jadi lebih banyak mager, apa-apa misalnya dilayani sama Gojek, GoFood, akhirnya jadi generasi rebahan, akhirnya disebutlah judulnya generasi rebahan. Itu latar belakang bukunya Mas Arif ya. Setelah itu pengantarnya Mas Arif sebutkan, manfaat orang membaca bukunya Mas Arif itu apa? Mas Arif baca di manfaat itu adalah masalah-masalah yang Mas Arif hadapi dengan generasi rebahan, misalnya menjadi generasi yang nggak tangguh gitu, generasi yang jadi anak mami atau apapun. Jadi manfaat itu justru startnya kita fokusnya ke masalah. Setelah itu ada lagi pasti di Prakata target pembaca. Target pembacanya Mas Arif ini siapa? Misalnya buku saya ini ditujukan untuk para milenial, khususnya dari pelajar sampai fresh graduate misalnya, supaya mereka punya daya juang, nggak jadi generasi rebahan. Itu target pembaca. Selanjutnya adalah harapan dari buku ini. Harapan dari buku ini itu bicaranya solusi. Nah, Mas Arif bilang bahwa di dalam generasi rebahan ini saya menawarkan bahwa sebenarnya hidup itu adalah pilihan. Apapun kita bisa asal kita mau move on, mau misalnya melakukan sesuatu nggak rebahan kayak gitu sih. Itu ini ya ide singkat. Baru nanti di kata penutup, ada kata penutup kan. Misalnya ditulis bahwa saya ini sebenarnya bukan penulis profesional, jadi mohon saran dan kritiknya. Saya yakin buku saya tidak sempurna, pokoknya rendah-rendah aja gitu Mas Arif. Jadi kalaupun kesalahan ya udah dimaklumi. Gitu. Udah, terus semoga buku ini bermanfaat. Misalnya terus ada kata salam.
Kalau saya selalu nyebutin, saya ada salam sehat, salam salam semangat, salam apa, baru kata misalnya Jakarta tanggal 11/11/2020 Arif Wahyu, gitu Mas Arif. Mas Arif? Yes. Jangan-jangan udah tidur nih karena di tempat tidur. Tapi itu nggak lebih mudah nggak dicerna? Iya, saya paham. Jadi berarti tadi kan latar belakang ya, isinya prakata sih saya yang pingin saya tahu tuh prakata tuh apa sih yang harus kita tulis gitu kan? Iya. Jadi kan latar belakang ya kan, kemudian apa lagi tadi ya? Iya, latar belakang, manfaat menulis buku ini, target pembaca dan harapan. Dan sebenarnya gini, Mas Arif, semua yang saya share itu adalah saya bikin pola sendiri. Saya bikin rumus sendiri supaya kita lebih mudah gitu. Nggak harus seperti itu. Kan misalnya Mas Arif, saya minta kumpulin 8 buku. Bisa jadi kata pengantarnya tidak seperti yang saya buat. Tapi itu hanya memudahkan pola pikir saya. Dan kalaupun saya kan kalau mentoring itu kan sebisa mungkin ilmu kita itu lebih mudah diikuti kan. Jadi semuanya menulis bukunya itu udah by design, mood-nya by design, polanya, ide juga by design, jadi lebih gampang. Ya? Iya, Teh. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ini ada satu lagi, mau review share screen-nya. Itu nanti Mas Arif aku review orang-orang berjasanya jangan ditaruh di bawah, orang berjasanya biasanya di atas untuk ucapan terima kasih. Nanti aku review deh ininya. Terus siapa lagi? Ini silakan. Terkait dengan cover. Iya, sebentar aku stop video dulu bentar ya, aku mau minum. Iya, silakan. Berani berkata tidak. Oke, ini udah oke nih, Mbak. Coba menurut teman-teman kali ya. Iya, coba menurut teman-teman gimana ininya covernya? Semua kasih komentar. Ayo, support temannya. Bagus. Bagus. Kasih di kolom chat juga boleh ya. Bagus. Jadi kan yang punya tulisan jadi sumringah gitu. Siapa nih yang punya tulisan? Oh, Mbak Yunike. Okay. Coba Coach Wangsit di Terawang. Tar dulu siapa? Coach Hari nggak ada ininya, covernya gambarnya putih. Coach Hari di share lagi gambarnya. Atau saya? Boleh. Oke, saya deh yang share. Coach Hari lagi ngerjain sesuatu nih kayaknya. Tadi di mana yang lihatnya? Di WhatsApp ya? Di WhatsApp ya? Iya. Bentar, WhatsApp. Oh ya, oke. Ini desain sendiri nih, keren juga nih. Iya, desain sendiri. Oke, terlihat teman-teman? Merah sudah layarnya? Tapi sinopsisnya belum pede itu tesnya. Iya. Iya, boleh nanti dirapihin lagi. Coba komentarnya teman-teman. Silakan dikomentarin. Terus yang di bawahnya itu rencananya untuk tulisan ini apa? Tokoh tapi belum dapat. Jadi ditulis itu dulu. Yang Al-Quran surat Ibrahim itu. Jadi itu desain sementara, terus sinopsisnya juga belum rapi itu kayaknya. Iya. Nggak apa-apa ininya. Yang penting kan eye-catching dulu gitu ininya kan judulnya. Nah ini mungkin jadi referensi buat Mas Endi juga gitu. Bahwa judul itu menjadi menarik, baru subjudul menjelaskan. Iya, ini yang kemarin yang dari iya. Oh yang kemarin yang aku itu ya kan pertama kali. Iya, karena pertama kali kan Mbak Yuka tuh judulnya Rahasia Teknik Asertif. Nah itu mungkin orang nggak akan beli karena kita pakai bahasa langit.
Gitu ya, saya selalu nyebutnya gitu. Gini, bahasa-bahasa yang terlalu kepinteran itu malah nggak menarik orang untuk baca. Jadi pakai bahasa bumi aja. Makanya aku bilang Mbak Yuniko, kenapa asertif itu kan kata lain dari berani berkata tidak gitu. Mungkin nanti berani berkata tidaknya bisa dipakai tanda seru. Oh gitu. Dan mungkin gini, dan ini sebenarnya bicara cover buku selalu target pembaca. Kalau target pembacanya millennials gitu, ya pasti nanti bisa ada terlihat millennialsnya gitu gambarnya. Tapi kalau memang fokusnya ini sinopsisnya biasanya kan kalau sinopsis startnya dari para millennials, biasanya orangnya tuh mudah menolak misalnya, makanya mudah terbawa arus misalnya gitu. Nah itu kan ketahuan dari milenials. Kalau ini anak-anak atau balita atau apa, ini kayaknya masih ini nih masih kalau menurut saya ya ini fokusnya kemananya gitu. Terus gini, surat Ibrahimnya jangan ditulis di depan karena jadi keramaian. Ya, betul. Jadi itu dimasukin di bawah. Malah kalau bagus itu kalau ada tokoh. Iya, tadi rencananya gitu untuk tulisan kata-kata dari tokoh gitu. Tapi kan belum dapat. Jadi sementara itu. Oh iya. Terus ini 6 rahasia teknik gitu. 6 rahasia teknik itu sebaiknya jangan 6, bisa 3, 5, 7 gitu. Cukup 3 sampai 5, 7 aja. 3, 5, ganjil ya coach ya. Ganjil ya Teh ya, ganjil. Ganjil. Tapi jangan 9 karena rumusnya itu 5 dikurang 2 atau 5 ditambah 2 gitu. Oh gitu. Cuma itu 6 itu tadi karena ada referensinya ya. Jadi ada referensi. Iya, ada referensi ya, bahwa jadi gini, kalau referensi itu tetap aja misalnya dibuat jadi 3, tapi 6 itu misalnya gini, 3 prinsip plus 3 langkah kunci, sebenarnya 6 juga. Tapi dibuat jadi 3 itu kan sebenarnya bisa-bisanya kita aja gitu Mbak Yunike, Mbak Keke. Ya, jadi jangan langsung plek 6, langsung berani berkata tidak, susah banget sampai ada 6 rahasia gitu. Jadi otaknya udah keburu berat tuh kalau saya 3 gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang simpel jadi lebih mudah gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Keke punya toko dimasukin di depan, tapi kalaupun enggak ini juga udah cukup. Ini 6 rahasia teknik asertif mencegah bullying gitu ya. Bisa juga ini sih, teknik asertifnya nggak usah ditulis karena asertif itu udah bagian berani berkata tidak. Jadi subjudulnya adalah 6 rahasia teknik mencegah bullying. Asertifnya dihilangin. Gitu. Karena asertif itu udah kata lain dari berani berkata tidak gitu. Terus mungkin ini Tania, kenapa saya tulis anak di situ? Sebenarnya targetnya itu anak ya. Jadi bullying pada anak. Kebetulan pembacanya berarti orang tua atau guru? Orang tua dan guru. Karena spesialisasi saya itu jiwa anak. Oke, mungkin ada ditambahin ada itu ada tangan orang tua atau apa. Jadi si target pembacanya itu kelihatan. Oke, siap. Terus ini ada Yunike Ira Kusum ini sebenarnya satu nama ya? Enggak sih, 2 itu. Oh, kalau 2 berarti ada Yunita pakai minus atau di koma. Jadi terkesan memang ada 2 orang. Kalau Yunike nggak ada titik atau nggak apa, ini terkesan jadi 1 orang gitu, Mbak Keke. Oke, siap. Ya. Kalau warnanya Tehnya? Warnanya Tehnya? Warnanya sih ya memang. Ya sebenarnya sih kalau buku semakin norak semakin dibeli sih. karena kalau buku itu tergantung pembaca juga gitu. Yang penting kalau saya selalu sebutnya tuh STP ya, spesifik tidak pasaran gitu. Gitu aja. Jadi nggak apa-apa sih kalau warna. Kalau memang dari Mbak Kekenya udah nyaman, udah gue banget ya udah gitu. Iya. Oke. Ya. Jadi ditambah gambar ini ya targetnya ya. Misalnya gambar tangan, ada tangan orang tua jadi kelihatan gitu kan target pembacanya. Terus asertifnya dihilangin, 6-nya diganti 3. Oke, siap.
Oke. Ya. Jadi ini udah siap nih pre-launching tanggal 11 ya, Mbak Yunika ya. 11/11/2000. Tapi sinopsisnya saya mungkin nanti mau ini lagi. Masih bisa berubah, masih boleh. Kayaknya di sinopsisnya nggak ada tulisan selamat membaca ya? Belum ada. Baru informasi, iya. Kalau selamat membaca itu adalah call to action, membuat orang untuk membaca halaman berikutnya. Kalau cuma gini, stop bullying, udah cuma baca sinopsis aja, nggak tertarik untuk buka halaman berikutnya. Itu sih ini ya, terkait ilmu neurosemantik, Cila. Oke, siap. Siap. Ya, ini salah satu manfaatnya buat teman-teman ya. Artinya kan kita juga terbuka di sini, teman-teman bisa posting di grup. Jadi bisa belajar nih dari case seperti ini untuk karya-karyanya untuk bukunya. Perbaikan yang diberikan tadi kan sudah banyak ilmu tuh. Ternyata ada tipsnya, jangan angka 6, jangan angka genap, 3, 5, 7 gitu. Dan ternyata sama nih ahli pakar di sini kan Coach Gary yang komen di grup, ternyata sudah di chat sudah sama dengan apa yang diinformasikan sama Teh Mia. Tadi keramaian kata Coach Gary udah dibahas juga. Terus apa namanya tadi kata Coach Wangsit tuh sama Wangsit, angka 6, benar. Oke ya. Jadi silahkan juga kalau misalnya ada yang posting nih di grup, kayak misalnya Teh Mia posting bukunya Coach Salis gitu kan, ya nggak apa-apa, silahkan dibuka dipelajarin. Jadi kita sama-sama belajar. Nah ini jadi itu ya, jadi jawabannya Mas Sendi ya. Jadi tahu subjudulnya tuh tidak terlalu difokusin, jangan terlalu dibagusin. Jadi dibagusinnya adalah di judul buku. Contohnya saya share, sebentar saya share menjawab yang ini. Oke, sebentar. Ini. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Nah, itu judulnya The Power of Frustration, kekuatan dahsyat frustasi untuk meraih kesuksesan. Subjudulnya itu kan menerangkan judul. Jadi bisa jadi Mas Sendi ambil judulnya yang eye-catching, baru subjudulnya menerangkan judul gitu. Jadi orang nggak akan baca di tulisan kecilnya dulu. Orang nggak akan baca di kekuatan dahsyat frustasi untuk meraih kesuksesan, nggak baca itunya, tapi bacanya The Power of Frustration-nya dulu gitu. Ya, gitu. Itu jadi pertanyaan Mas Sendi. Selanjutnya pertanyaan Ibu Ferry terkait tokoh yang pakai gambar ya. Oke, saya buka satu file. Ini. Sudah kebaca? Sudah terlihat. Oke ya, udah terlihat ya. Ini adalah buku dari Marcella. Marcella ini salah satu penulis sekarang yang lagi ngehits ya. Dia bukunya Kita Cerita Tentang Hari Ini sudah difilmin dan kebetulan bukunya sampai ribuan kopi gitu ya. Dia omset dari buku aja udah miliaran. Padahal sahabat semuanya bukunya lebih banyak gambar. Dan dia dikontrak sama Gojek untuk membuat satu cerita gitu. Judulnya nanti kita cerita tentang hari ini. Nanti kita cerita tentang driver Gojek. Ini gosipnya adalah dia dibayar untuk bikin nulis buku ini tuh sekitar 100 juta gitu. Padahal mungkin kita juga bisa, cuma karena kekuatan buku memang sebenarnya menurut saya itu pintu rezekinya tuh keren banget kalau memang kita benar-benar serius gitu ya. Kalau saya mungkin jadi banyak peluangnya lebih ke jadi di kontrak Smart FM, banyak jadi moderator atau kasih pelatihan, banyak banget hanya dari 120 halaman. Itu jadi pintu gerbang kita tuh, jadi karpet merah kita untuk mendapatkan kesuksesan yang lain, termasuk Marcella ini. Ini menjawab pertanyaan Ibu Ferry. Jadi isi buku ini sebenarnya itu hanya bicara tokoh-tokoh, hanya bicara driver Gojek. Ini gambar-gambarnya nih Bu Ferry. Jadi ada gambar, terus ini ada judul. Satu halaman sudah awan doang ya Teh Mia ya? Iya. Terus ini pembukanya nih. Ini menjawab pertanyaannya Pak Basyari. Jadi judul buku daftar isi jangan kayak skripsi. Ini judul bukunya gini doang nih. Mau kemana hari ini? Dedikasi. Daftar isinya. Iya, daftar isi. Daftar isinya maksa nggak? Mau kemana hari ini kan maksa. Sebenarnya daftar isi gitu. Jadi
saya ngejelasin kita harus STP. STP ini kekuatan orang akhirnya mau beli ide kita. Ya. Ini bicaranya Marcella. Selanjutnya ini satu halaman gini doang bicara dijual dibayar 100 juta. Sebenarnya kayaknya gue juga bisa deh misalnya gitu ya. Nah, ini. Oke. Ya, benar. Didedikasikan kan di buku saya juga ada ya, didedikasikan untuk gitu. Ya, nah ini dia fokusnya adalah Bapak dan Ibu driver Gojek. Ini target pembacanya dia. Jadi dia tidak bicara buku ini untuk umum. Dia bicaranya untuk didedikasikan untuk Bapak dan Ibu driver Gojek gitu ya. Langsung spesifik ininya target pembaca. Di sini ada lagi. Ini bicaranya adalah sebenarnya kayak kata pengantarnya. Pemberi ya ininya, terus ada seperti ini. Simple banget ya ini ya. Iya, simple. Nah, ini tokoh-tokohnya nih Sukirman gitu ya. Ini semuanya adalah tokoh-tokoh dari si supir Gojek. Gitu. Apa yang nggak didapat di sekolah itu ada di jalanan. Nah, ini versinya Sukirman. Jadi bisa kayak saya tadi bikin daftar isinya Kosalis, ada kata yang menarik, akhirnya saya bikin halaman sendiri jadi quotes-nya Kosalis gitu. Ini juga bisa seperti ini. Jadi nggak selalu quotes itu kita copy paste dari nama-nama tokoh ya. Nah, ini udah 13 halaman aja baru si Sukirman sendiri tuh. Teh Riris nyimak nggak nih Teh Riris? Teh Riris, halo Teh Riris. Ini cocok nih. Pakai komuter lain. Jadi 13 Teh Riris ada di sini juga? Ada nih lagi join. Oke. Mana ya? Ini juga Maman Sulaiman gitu. Ini juga sama, ini bicaranya tokoh. Jadi tokoh itu mungkin kalau saya bahasanya ketinggian ya, orang mikirnya tokoh harus punya gelar. Saya hanya bilang tokoh itu sebenarnya diceritakan kalau di novel harus ada tokoh, gitu kan ya. Jadi kita geser dulu nih ke bawah, maksudnya sosok kali ya. Sosok seseorang gitu kali ya. Kok tokoh kesannya jadi memang ketokohannya seseorang yang gelarnya keren, padahal mungkin setiap cerita harus ada tokoh, sebenarnya itu sih intinya. Jadi harus saya dijelasin lagi tokohnya gitu ya. Oke, ini rezeki ada banyak bentuknya. Nih tokohnya Faisal Mufti. Banget ini. Kekinian. Apa? Kekinian. Iya, kekinian. Tapi dia sudah dibayar sama Gojek. Jadi bukunya udah dijual di depan, udah langsung dibayar 100 juta dan ini di-share dan ini e-book ya. Jadi memang bisa di-share ke semua supir Gojeknya untuk memotivasi gitu. Dengan buku salah satunya. Gitu. Keren. Nah, ini menjawab pertanyaannya Ibu Ferry. Ini kan 18 halaman nih, baru berapa orang gitu. Dimulai dari, nah ini juga salah satu menulis buku nggak harus tulisannya banyak. Saya fokusin adalah yang penting bukunya jadi, mau nulisnya cuma kayak gini-gini nggak apa-apa, cuma pakai gambar. Misalnya saya pusing, misalnya Mas Arief, saya mau rebahan, ya udah tulis aja rebahan pakai kasur, terus kedua bete gitu, nggak apa-apa. Yang penting bukunya jadi, ada ISBN-nya. Kan ISBN juga nggak ngelihat hasil isi per isi, misalnya ini nggak boleh harus seperti ini, enggak. ISBN kan hanya menghargai satu karya gitu. Masya Allah. Ini cuma awan-awan gitu ya. Nah ini, jadi saya tidak mengajarkan cara menulis indah. Menulis itu bisa banyak referensi buku yang kita dapat dari e-book gitu ya. Nih Fahri Ali gitu. Ini semua sebenarnya isinya tokoh-tokoh aja. Gitu. Meski tidak mudah, setidaknya kita berbuat baik kepada sesama. Ini sebenarnya kan kita sering baca buku ini ya, cuma karena diolah lagi jadi menarik gitu. Nah, ini ya Samsul Awal, terus apa lagi? Ini menjawab ininya. Bentar, aku cepetin lagi. Pokoknya nggak ada yang lain sih, semuanya cuma tokoh si supir Gojek aja. Bentar. Ada, saya mau kalau nggak salah ada penutup.
Nah, ini sebagai penutup itu kan ada ini sebenarnya harusnya di depan ya. Ini juga jadi standar penulisnya siapa, ilustrator. Tapi ini ditaruhnya di belakang. Tapi ini harus dicantumkan. Gitu, desain covernya. Sudah selesai. Ini selesai segini. Gitu. Ini referensi untuk Ibu Ferry ya untuk bicara tokoh. Jadi 20 halaman itu bisa banyak nih. 51 halaman sebenarnya lebih banyak ke tokoh begitu. Ada lagi PR yang belum yang saya balas. Oke, ada lagi pertanyaan? Teh, sorry ini karena waktu ya. Ya. Kalau keasikan bakalan bablas nih sampai jam 10. Mohon maaf. Malam ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut masih ada 4 kali pertemuan lagi ya untuk Zoom. Selebihnya bisa via WA. Mungkin bisa ini Teh Mia, closing statement untuk malam ini. Silakan. Oke, closing statement-nya untuk saya adalah jangan terlalu banyak mikirin isi buku, tapi gimana cara mikirin jual buku, ya. Jadi percuma kalau isi buku terus bukunya nggak kejual. Jadi saya saranin teman-teman, kita semuanya bismillah tanggal 11/11/2020 semuanya pre-launch buku, kita share cover bukunya. Kalau bisa cetak sendiri, desain sendiri, silakan pakai PowerPoint, Photoshop, dan lain-lain, dan kirim ke Kos Fatwa, mungkin nanti dikasih deadline-nya gitu ya. Tapi kalau memang galau, nggak bisa desain, silakan langsung ke Kos Fatwa, minta bantuan. Gitu aja sih, Kos Hari, kita semua mudah-mudahan di mentoring kedua memang sudah pede gitu ya, PD-nya pikiran dagang untuk pre-launch di 11/11/2020. Semoga bermanfaat materi hari ini. Nanti boleh di akhir sesi di chat gitu ya, garing atau gimana materinya. Gitu aja closing statement-nya, Mas Ari. Silakan. Thank you, Teh Mia. Kita ke Coach Fatwa untuk closing statement. Waduh, serahkan ke Coach Fatwa, semua pasti selesai, kata Coach Gary ya. Oke ya, saya luruskan tadi kalau untuk karya teman-teman ya, jadi biar nggak tumpang tindih, semua bisa dikirim ke hafasaacademy@gmail.com. Itu juga sudah diposting sama Teh Mia di grup kita ya. Nah, kalau untuk layanan jasanya Hafasa Academy, ya memang bisa teman-teman hubungi saya. Tadi Mas Arif Wahyu ya. Nah, bagaimana mensiasati kesibukan Mas Arif, tapi bukunya biar segera terbit gitu ya. Nah, itu nanti bisa diskusi dengan saya. Alhamdulillah ada Mas Di Arifta gitu ya, terus ada Coach Gary, terus ada Pak Ahmad Basyari, terus ada juga beberapa teman-teman yang lain untuk kita bantu bisa pre-launching di tanggal 11 bulan 11. Nah, di sini juga ada beberapa dari batch 1, ada Coach Nano, Coach Gary, ada Bu Sinta. Nah, kita juga akan fasilitasi untuk pre-order ya. Jadi teman-teman di batch 1 itu akan pre-order di tanggal 11 bulan 11 2020 nanti. Kalau pre-order itu, nanti kita akan pajang foto orangnya sama foto cover bukunya yang sudah jadi. Kalau pre-launching, saran Teh Mia, cover bukunya dulu supaya pressure sosialnya nggak terlalu berat gitu ya, udah jadi. Jadi iya, gitu ya. Jadi kalau aku kan memang komporwati gitu ya. Jadi kalau pre-order 11/11 tuh udah dipajang tuh foto-fotonya. Kalau sampai nggak jadi, rasain lo gitu ya. Tapi kalau di 11/11 nggak usah pakai foto, stres, takut stroke sebelum waktunya gitu. Ya gitu aja. Jadi saya kalaupun closing, kalau masih mau diskusi nggak apa-apa gitu ya, silakan. Terus tambahan lagi sedikit, boleh di-share salah satu slide, Coach Hari? Kalau nggak salah tadi Coach Gary katanya mau nanya deh. Coach Gary ada yang mau ditanyakan? Coach Fatwa dulu ya sebelum ke sana ya. Sini ya. Habis ini kita buka lagi diskusinya, bagi yang mau stay, yang mau istirahat silahkan. Silakan. Nah ini, ini juga terkait ya, kita kenapa share materi ini. Oh ya, sambil nunggu teman-teman boleh ya ketik apa manfaat yang dirasa dari sharing malam ini. Saya ingin menginformasikan layanan consulting atau layanan konsultasi dari Hafasa Academy ini. Kan ada 2 kemarin kita sampaikan. Ada yang namanya mengenal diri sendiri melalui pendekatan neurological dominance. Nah, ini cukup penting. Kenapa? Karena memotret area dominan otak seseorang.
Jadi kalau teman-teman itu sangat nyaman, sangat besar energinya di area spontaneous, itu sangat gampang sebenarnya mengeluarkan ide-ide. Jadi tahu kan, nah kemana ide ini harus dituangkan gitu kan. Nah, coba kita lihat nanti area spesifiknya seperti apa. Apakah cukup dominan atau tidak. Kalau tidak dominan, nah berarti mungkin apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan area itu. Sehingga nanti bisa tersusun rapi di tulisan. Bisa dilatih atau bisa kolaborasi. Nah, nanti keputusannya di teman-teman. Nah, ini kita memakai tools My Brain dari UK. Teman-teman tuh tinggal kirim nama, alamat email, nomor handphone ke Mas Reza gitu ya. Terus mau ikut tesnya. Nanti akan dikasih soal-soal, nanti dikerjakan. Dari situ nanti akan keluar hasilnya, hasil tesnya. Ya, seperti apa hasil tesnya nanti itu akan membantu teman-teman lebih mengenal diri. Nah, di sini untuk peserta Hapasa batch 1 dan batch 2 kita kasih diskon 50% dari harga normalnya. Terus yang kedua ada coaching. Ya, coaching ini menggali potensi diri melalui coaching. Nah, ini juga penting. Kenapa? Ini saya mengalami sendiri. Kenapa buku saya itu bisa terbit 21 hari? Sebenarnya rahasianya Coach Mia juga tahu sih, saya habis di coaching oleh seseorang gitu ya. Seseorang, topiknya saya ingin punya buku. Dan ternyata dengan coaching itu saya melihat step by step apa yang harus saya lakukan. Salah satunya karena sudah kenal Teh Mia, nah itu saya harus menghubungi Teh Mia. Itu malah jadi salah satu action plan-nya saya. Makanya tanggal 3 Juni itu saya langsung WA Teh Mia, itu karena saya habis di coaching gitu ya oleh coach saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang masih kurang kompornya ya, dari kelas ini itu juga bisa dibantu dengan layanan coaching sehingga potensinya tergali. Sama kita kasih diskon 50%. Untuk detailnya teman-teman nanti bisa nanya ke Mas Reza di 0812-1168-1409. Itu aja mungkin sedikit tambahan buat teman-teman. Kita bisa lanjut diskusi bagi yang masih mau diskusi. Untuk teman-teman yang mau rehat, silahkan. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu. Foto bersama dulu nggak foto bersama? Betul. Foto bersama. Silahkan yang mau nunjukin wajah gantengnya. Wih, Coach Gary akhirnya tulisnya gini satu-satu ya, satu-satu. Jadi 11. Oke. Satu-satu ya. Satu-satu. Ada yang mau lihatin lagi wajahnya? Satu-satu saya ibu. Siapa yang moto? Kos Hari dulu ya, baru saya nanti. Ya. Nah, ayo, Teh Riris. 3, 2, Coach Haris. Satu-satu ya, nih. Ya. 3, 2. Oke, sorry. Kolom chatnya tak tutup dulu biar nggak masuk. Siap. 3, 2, 1. Oke, sekarang giliran saya. 3, 2. Sorry. Sekali lagi. Belum. Bukan 3, 2, 1, 3, 2 miliar gitu. Oh iya ya, biar jadi doa ya. Amin gitu ya. 3, 2 miliar. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nanti kita cerita tentang komuter lain ya. Tunggu karya dari Teh Riris. Terima kasih semuanya. Sebelum lanjut diskusi, tak tutup dulu biar kita lepas ya. Oh, iya. Oke, terima kasih Sobat Hafasa untuk malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata selama diskusi. Dan apabila ada masukan terkait pelaksanaan mentoring ini, baik via WA maupun via Zoom, silakan japri ke saya, Coach Fatwa, Coach Haris, atau Teh Mia. Kami menerima masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.